Pandemi COVID-19 kembali membuat kinerja sektor manufaktur Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 anjlok sangat dalam. Angka Pro Manufacturing Index atau PMI pada kuartal 2 tahun ini hanya sebesar 28,55%, anjlok dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 45,6%. Angka itu juga merosot jika dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang masih bisa tercatat 52,6%. Amblesnya kinerja manufaktur di kuartal 2 menjadi yang terendah sepanjang Bank Indonesia mencatatkan PMI sejak 2010 lalu. Berdasarkan kegiatan usahanya, seluruh subsektor mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen volume produksi dengan indeks 25,36%, memburuk dari triwulan sebelumnya sebesar 43,1%. Angin segar masih bisa berhembus di sektor manufaktur pada kuartal 3 2020. Bank Indonesia memperkirakan PMI akan membaik dan berada di 45,72%. Perbaikan diperkirakan didorong oleh seluruh komponen, utamanya peningkatan volume total pesanan barang input dan volume produksi asalkan COVID-19 tidak semakin merajalela. Hingga pertengahan tahun 2020, penjualan mobil di tanah air belum kembali ke fase normal. Pandemi COVID-19 membuat penjualan mobil di Juni 2020 masih anjlok jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di bulan ke-6 tahun ini, penjualan mobil domestik sebanyak 12.632 unit. Memang sedikit ada perbaikan bila dibandingkan penjualan di Mei yang hanya 3.551 unit. Tapi penjualan di Juni 2020 bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu masih ada perbedaan yang mencolok. Penjualan Juni 2020 drop 78,8%. Pabrikan otomotif di tanah air belum bisa tersenyum lebar lantaran pada semester 1 2020 penjualan mobil hanya 260.942 unit atau ambles 45% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bila COVID-19 di tanah air belum bisa diredam, bukan tak mungkin pemerintah akan kembali menerapkan PSBB secara serentak yang akan menjadi sentimen negatif untuk penjualan mobil. Layaknya serial drama, anak-anak pendiri grup Sinarmas Eka Cipta Wijaya sedang meributkan harta warisan kerajaan bisnis konglomerat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Cerita dimulai ketika Freddy Wijaya, anak Eka Cipta Wijaya, melayangkan gugatan kepada 5 kakak tirinya, Indra Wijaya, Teguh Ganda Wijaya, Mukhtar Wijaya, Jafar Wijaya, dan Franky Usman Wijaya. Freddy menuntut hak pembagian separuh warisan peninggalan mendiang Eka Cipta. Tak tanggung-tanggung, warisan yang disengketakannya memiliki aset bernilai 600 triliun rupiah. Warisan yang dipersoalkan meliputi 12 perusahaan di dalam maupun luar negeri yang dimiliki konglomerat Wijaya, diantaranya Sinarmas Land dengan nilai aset 116 triliun rupiah, Indah Kiat Pulp and Paper dengan total aset 131 triliun rupiah, Pabrik Kertas Ciwi Kimia yang memiliki aset 44 triliun rupiah, Bank Sinarmas dengan aset 37 triliun rupiah, Sinarmas Agro Resources and Technology dengan aset 29 triliun rupiah. Menjawab gugatan itu, Managing Director Sinarmas Gandhi Sulistianto menjelaskan gugatan dari Freddy Wijaya terhadap aset sejumlah perusahaan Sinarmas tidak ada hubungan dengan Eka Cipta Wijaya. Dan Freddy telah mendapatkan hak bagiannya sebagai penerima wasiat sesuai dengan surat wasiat Eka Cipta Wijaya. Pandemi COVID-19 membuat arus perdagangan impor Indonesia terkontraksi di Juni 2020. Pada bulan ke-6 tahun ini, Badan Pusat Statistik mengumumkan impor Indonesia tercatat 10,7 miliar dolar AS atau turun 6,3% secara tahunan. Tekanan impor ke tanah air dipengaruhi oleh impor migas yang anjlok 60,4%. Meski begitu, BPS juga merilis nilai ekspor Indonesia ke luar negeri periode Juni 2020 adalah 12,3 miliar dolar AS atau naik tipis 2,2%. Pertumbuhan ekspor selama Juni memang cukup menggembirakan. Alhasil, neraca perdagangan Juni surplus 1,27 miliar dolar AS. Kinerja neraca dagang Juni lebih ciamik dibandingkan Juni 2019 yang mencatatkan surplus hanya 270 juta dolar AS. Sementara sejak Januari hingga Juni 2020, secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia surplus 5,5 miliar dolar AS. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan karena hantaman COVID-19, Bank Indonesia kembali menyesuaikan kebijakan moneternya dengan memangkas suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 25 basis poin.
Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Juli memutuskan BI Secondary Fast Repo Rate berada di level 4%. Langkah penurunan suku bunga acuannya ini merupakan yang ketiga kalinya sejak awal 2020. Tak hanya itu, Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 3,25%. Kemudian BI juga menurunkan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan keputusan ini konsisten dengan inflasi yang rendah, stabilitas eksternal yang terjaga serta langkah pemulihan pandemi COVID-19. Peri juga menambahkan penurunan suku bunga acuan ini sebagai penguatan bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.